semua berita awal tentang kebangkitan itu makam kosong. Iya. Para wanita datang, lihat makam udah kosong. Kosong. Lalu apa yang dipikirkan adalah Ada yang nyuri. ada yang nyuri. Pasti gitu. Itu kita Manusiawi, banget. Manusiawi. manusiawi. Iya. Maka seperti dikatakan, orang kalau mau mencintai harus berani untuk kecewa. Ya, betul. Iya. Kalau nggak pernah mau kecewa jangan mencintai orang. Tuh, Hen, denger Hen. Oh, Hendy, Hen, gimana? Dengar. Iya. Jadi kekuatan kita, iman kita kepada harapan kan. Ya, makanya Termasuk- orang yang terpuruk, saya punya teman saya, Pastor, dia baru pulang dari Eropa. Keuangan nol Oh, iya, lagi. iya. Itu sedang Minus. masa-masa minus. Oh, bener. Segenap kru Rumah Noni mengucapkan Selamat Paskah. Nggak pakai tahun baru ya? Beda. Beda. Ini kata-kata yang sering gua kutip ya. He is reason. reason. Alasan ya. Bukan. Bukan. He is reason. Itu you are the reason. Oh, Kalau iya. itu, ini he is reason. Reasonnya adalah bangkit. Bang, reason Wah. apa reason sih nih? Siapa? Reason, Bahasa Inggris. reason. Reason. Karena Reason ya? dia dibangkitkan. Dibangkitkan reason, iya benar. Bukan risen. Bukan. Kalau nggak ada risen- N-nya rice. Kalau reason itu ada makanan yang Nasi. Oh, itu nasi, Enggak, rice. kalau Ryzen itu bahaya. Oh iya. Itu musuhnya Evander Holyfield. Tyson. Selamat Paskah buat Ya. semua umat Katolik dimanapun yang menyaksikan maupun juga yang non Katolik tapi memang berencana mau login. Gak ada yang tahu. Semua. Gak ada yang Semua. tahu. Tapi kita juga mengucapkan selamat buka berpuasa juga. Selamat berpuasa. Iya. Kan. Saatnya berbuka. Aha. Kita sudah separuh 3/4 jalan. 3/4. Iya, betul. Sebentar lagi saudara Sebentar kita lagi Muslim kita akan merayakan kemenangan juga. Kita Iya. kita sekarang kemenangan, saudara kita juga meraih kemenangan juga. Cie kompak nih ya, berdekatan ya. Dan untuk kemenangan yang baru saja kita juga rasakan, Dan akan dirasakan oleh saudara-saudari kita Muslim ya. kita mau nyanyi. Lagu ini sebenarnya Not ya. Ini gue cukup bingung lagu ini tentang apa, tapi judulnya religius sekali. Betul. Haleluya. 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 Kita Karena coba. kemenangan. ya. Maknanya kemenangan. Menangan. Atas Menang apa? Yang penting menang aja gitu Menang ya. lawan nafsu diri sendiri. Betul. Nah, Ngomong-ngomong Arsenal nggak menang ya? Udah. Apalagi MU. Udahlah. Udah. MU juga nggak menang. Indonesia menang lawan Vietnam. Oh iya, tiga iya. menang. gitu ya. Betul. Itu kemenangan juga. Kemenangan. Nah, ini Mari kita kita rayakan. mau nyanyi lagu Haleluya. Mhm. Lagu ini penciptanya adalah penciptanya. Ya memang. Lu mah orang udah nungguin. Ayo Ya. jreng, mah jreng. Cus. Kumaha sih? Mama itu apa mama? Coba itu kapan mulainya? Lu kan tong teng. Coba sekali lagi. I heard there was a secret chord that David played and it is the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major leaves, the Bible king composing hallelujah. Hallelujah, 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 cuap, hallelujah, cuap, hallelujah, cuap. Pokoknya mah ya haleluya. Yang kencang haleluyanya aja Yang udah. penting haleluya, menang. Ya, menang ya. Betul. Dan yang pastinya juga semua umat Katolik sedang merayakan kemenangan atas Semua maut umat begitu Kristen. ya. Bersama dengan ditebusnya dosa-dosa kita oleh Saya kira seluruh umat Kristen. semua ya. umat Kristen ya. Iya. Dimanapun berada. Dan memang Paskah ini 4 tahun 3 tahun lebih kita ngobrol di sini ya. Memang yang harus jadi highlight umat Katolik Bapak Ibu nih adalah puncak keimanan
Ya, puncak iman. itu adalah kebangkitan Kita, ini. ya. Bukan hanya wafat dan bangkit, Bangkit, itu yang mau betul. ya. Ya, kalau tidak bangkit sia-sialah iman Sia-sia. kita. Iya. Kata Memang Paulus. Ada Natal di sana, Natal yang kita rayakan juga karena kelahiran juru selamat. Ya, Betul. Tapi puncak keimanan puncak iman ada pada Paskah. Paskah ini. Bahkan Mungkin- ada yang mengatakan tanpa Paskah ya nggak ada artinya Natal gitu. betul. Nah, ini ngomongin Paskah di tahun ini. Kita ada tema tahunan gak sih kalau Ya. Nggak ada. Dari- Nggak. ini nggak ada ya? Tidak ada. Nggak Cuman ada yang pastinya sebelum walaupun tidak ada tema tahunan, tapi yang pastinya ada Pastor Iwan di sini yang menemani Yeay, kita. Pastor Iwan. Oh langsung nih udah betah di rumah Noni nih ya. Jadi langsung cos. Kita belum kenalin lagi. Barangkali ada yang baru nonton. Iya. Oke. Sony dari kemarin banyak yang nyalamin, suruh lu mampir di Amsterdam Iya, katanya. ya ampun. Padahal dia lama di Amsterdam. Di Harlem. Harlem ya. Harlem benar. gitu ya. Kemarin kebetulan lagi ada kesempatan ke Ke sana, luar ya. mau ke sana. Betul. Tapi di sana nggak ada yang namanya bala-bala, Nasi kemudian Padang. nasi padang, Iya. nggak ada di sana. Mau enak Gudeg juga nggak ada ya. getuk nggak ada, getuk. Getuk. Tapi nggak sebenarnya kalau di Belanda bisa nemu berapa banyak Masa makanan sih, Indonesia. Banyak kalau Iya, aku nemu sih ada beberapa. rumah Tapi makan Indonesia. tapi tetap rasa yang berbeda. Kalau gitu gua pindah Berbeda, ke Belanda aja. Micinnya beda. ya. Gua mau bikin bala-bala aja di Belanda kalau gitu ya. Laku not. Laku ya. Tapi yang pastinya yaitu ini Ya. dia banyak cerita-cerita dari Sony yang nanti juga bakal Ya. kita dengerin dan sekaligus juga Oleh-oleh. memang kita itu mah udah pasti ya kan. Kita harus denger juga nih maksudnya dalam artian ini setelah Paskah orang banyak Ya. menganggap puncak keimanan Paskah. Setelah Paskah los. Nah, tapi sebelum kita masuk ke diri kita ya Pastor Betul. ya, kita mau lihat dulu nih. Sebenarnya kan setelah Yesus wafat, bangkit, fasenya itu kan nanti masih ada 40 hari kemudian naik ke surga, Betul. turunnya Roh Kudus, Pentakosta, rangkaian ini masih panjang sebenarnya. Bahkan katanya disinilah tonggak gereja pertama. Karena setelah itu kan murid-murid Yesus kan yang ya Setelah Terpencar Pentakosta. lah. iya Setelah Pentakosta. setelah Pentakosta. Nah, itulah baru itu mungkin mental-mental kita ya. Iya. Alah, Tuhan kita udah mati, kita harus gimana? Iya, Keraguan-raguan ada. Mau sebenarnya secara alkitabiah ya. Sebenarnya fase setelah Yesus wafat itu apa sih yang dirasakan para murid waktu itu mau? Untuk gambaran kita nih ya. Karena sebelum kita ngomongin bangkit, kita wafat dulu nih Ya. di Jumat Agung. Kira-kira perasaan bagaimana sih yang dimiliki para apostels atau para rasul waktu itu sih mau sehancur apa sih mau? Gaya lu apostel. Kan emang itu Bas. Itu kan. Yang ini kan. Kartu pos. Bukan. Bukan. Apa tuh? Kue basah tuh. Apaan tuh? Pastel. Makanan terus. Makanan mulu. Apa sih Iya yang ya di dirasain? depan gereja pastor Kalau, banyak iya, pastel. kalau orang gemuk mikirnya makan. Iya. Depan gerejanya pastor banyak pastel Ada di kan. Kemeningin minggu pagi enak. Iya. Apa sih yang dirasakan para rasul saat tahu Tuhan Yesus meninggal? Saya kira pertama kalau kita dari Alkitab ya, mereka hancur sungguh-sungguh hancur karena mereka harapannya hilang. Mereka berharap banyak dengan Yesus ini. Mereka menganggap bahwa Yesus ini Mesias gitu. Ya. Dan Mesias dalam bayangan mereka adalah Mesias yang akan membawa pada kemenangan lawan penjajah dan menjadikan Ya. Israel seperti bangsa Roma. Mungkin kayak kita juga menganggap wah ini hebat nih. Guru kita hebat nih. Iya. Sakti. Sakti, luar biasa, Sakti ya. luar biasa Mondraguna. Mati. Iya. Iya kan? Itu Panik dong ya. Secara manusiawi itu satu bahwa sedih harapannya hilang gitu ya. Tetapi juga ketakutan luar biasa. Karena sebelumnya ada gerakan-gerakan mesianik juga yang mengaku Mesias, lalu mereka dihabisin dan seluruh pengikutnya dihabisin. makanya mereka takut saat itu mereka akan terkena imbasnya, mereka akan dihabisi Saya juga. kalau kadang-kadang membayangkan jangan seperti zaman PKI dulu gitu ya. Bener, kroni-kroninya anggapannya. Betul. Kroni-kroninya dulu kan zaman dulu juga mengerikan gitu. Diberantas Iya. semuanya begitu. Diberantas semuanya gitu. Habis gitu. Jadi mereka satu hilang sosok panutan satu, dua dia hilang harapan bahwa ini ternyata penyelamat gua tuh mati juga ya. Lalu yang berikutnya juga gue takut binasa Iya. gitu ya. Tapi yang menarik ini loh, pernah nggak sih kita melihat bahwa kenapa para rasul ini punya sifat yang kental adalah mereka tuh tidak yakin. Waktu kan Tuhan Yesus sudah mengatakan saya akan bangkit di hari ketiga gitu. Tapi mereka tidak yakin, mereka tetap takut, keraguan-raguan mereka tuh menjadi sifat yang sangat kental di lingkungan para rasul. Dan memang manusiawi banget nih kayaknya. karena yang dipikirkan pasti bukan, jadi bayangan mereka di otak mereka bahwa Yesus adalah Yesus
yang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma dan mengembalikan zaman Daud dulu. Itu yang mereka pikirkan gitu. Jadi bahwa mereka ketika mereka berpikir begitu, apapun yang dikatakan Yesus bahwa sengsara, wafat dan kemudian bangkit, buat mereka nggak masuk akal. Harusnya nggak gini nih pemimpin. Harusnya. Tapi kalau yang saya bayangin Son malah gini. Kalau gue jadi rasul ya pada saat itu gitu. Ini pastor ngomong sesuatu. Misalnya pastor Yesus ya ngomong sesuatu. Ngomong apa sih? Gak ngerti. Lu ngerti gak? Enggak. Yaudah ikutin aja dulu gitu. Jadi ibaratnya mungkin gak mudeng gitu pastor bahwa bisa. Gua akan bangkit loh hari ketiga gitu. Atau bebal. Kan banyak yang saya mengatakan kira bukan nggak mudeng, tapi karena memang nggak menangkap untuk sampai sana. Oh nggak mikir jauh ke sana. Enggak. Misalnya contoh Yudas. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping orang perak. Itu harga budak gitu ya, segitu. Karena sebetulnya Yudas tidak berpikir bahwa Yesus akan mati loh. Oh, hanya sekedar ya udah gue kasih tahu aja deh. Bukan, Yudas berpikir soal uang. Karena dia melihat bahwa Yesus beberapa kali sudah berusaha ditangkap dan bisa lolos. Belum lagi mujizat-mujizatnya selama ini. Maka gitu bagi Yudas berpikir bahwa saya menjual Yesus, saya dapat uang dan Yesus akan meloloskan diri lagi. Dan tidak berpikir bahwa kemudian dia tidak berbuat sesuatu gitu. Maka dia juga putus asa. Dan kemudian bunuh diri gitu. Jadi mental ini sebenarnya dimiliki kita semua nggak sih? Mental keraguan-raguan, mental kita mungkin bergereja dari kecil, kita dapat dari sekolah minggu segala macam, tapi kita masih nggak yakin kadang, kita ragu-ragu. Itu tuh sifat dasar manusia yang melekat di kita nggak sih? Saya kira menurut hemat saya untuk itu memang saya selalu mengatakan bahwa roh kita kuat tapi badan ini lemah gitu. Jadi ketika kita beriman pun seringkali ini beriman kadang sejauh itu menguntungkan kita gitu. Manusia. Begitu nggak menguntungkan, langsung kembang kempis. Sekarang kalau kita tanya semua orang apakah kamu beriman, semua beriman gitu. Tapi begitu mengalami kejatuhan, disitulah ujian sesungguhnya ya Mo. Orang akan mengalami sesuatu gitu. Dan ketika lagi masa-masa Yesus ditangkap, lalu disiksa, dicambuk dan lain sebagainya, di situ kan kejatuhan untuk para murid tuh. Harapan mereka orang ketika orang kehilangan harapan itu susah loh. Sesuatu mimpi yang begitu besar, mimpi yang luar biasa dan sudah membayangkan. Bahkan kan dua murid sudah mengatakan, kalau boleh saya akan di sebelah kanan, sebelah kiri, ibunya Yakobus dan Yohanes, gitu kan. Bahkan mereka menjadi ribut soal siapa yang terbesar. Masih berpikir kan soal itu gitu. Ego lagi yang muncul. Tapi benar saat ketemu kondisi di mana Petrus 3 kali menyangkal kan. Saat dibilang kamu muridnya, bukan. 3 kali menyelamatkan diri. Betul. Walaupun sebelumnya mengatakan saya yang akan itu. Gitu. Petrus itu kan begitu sangat-sangat dia perkasa dulu tuh di Taman Getsemani ya. Nggak mau apa. Tapi udah ketemu gitu menyangkal ya. Itulah artinya. Karena Yesus ketika kita ada bapak kita mau lawan sih berani aja gitu. Karena ada bapak gue dia akan melawan, tapi begitu dia nggak ada loh kok saya sendirian. Selamatin diri aja gitu. Itulah kondisi Rasul saat itu. Itu baru kondisi Yesus mati di kayu salib. Padahal mereka sudah dikatakan 3 hari lagi akan bangkit. Tapi perasaan itu kayaknya mereka nggak ngerti ya Mo ya. Lalu juga tertutup sama takutnya, kalang kabut sana sini segala macam ya. Jadi mereka kehilangan harapan, kehilangan panutan, lalu macam-macam hal gitu. Maka berita kebangkitan itu bagi mereka nggak masuk akal. Gitu. Dan ketika memang diberi kisahkan gitu ya di Alkitab bahwa Yesus mati di kayu salib. Lalu memang sebenarnya tidak terlalu diekspos ya para murid ini lagi di mana ketika misal itu Jumatnya mati di kayu salib. Sabtu pada kemana tuh? Kan mereka lari kan? Tapi tidak keberadaannya tidak detail ya berarti kitab sih tidak. Di dalam Alkitabnya tidak. Tidak. Makanya bahwa mereka melarikan diri kemana tidak tahu, tetapi yang bersembunyi. Mereka bersembunyi karena takut itu tadi. Lalu ya itu masuklah ketika para wanita ini subuh-subuh mau menengok makam Yesus. Itu tuh jadi highlight loh. Kenapa yang datang itu perempuan? Bukan laki-laki, bukan para rasul yang saat itu tuh kita nggak tahu apakah ada kaitannya dengan budaya bangsa Yahudi saat itu yang memberikan rempah-rempah kepada jenazah. Saya kira itu karena mau memberikan rempah-rempah, mau itu tugas cewek tuh biasanya mungkin gitu. Kiranya begitu, tapi yang lebih penting adalah
hubungannya lebih dekat. Perempuan punya hubungan emosi yang lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Jadi kalau ketika mereka kan kehilangan bukan hanya kehilangan harapan gitu kan. Mereka kehilangan orang yang dicintai gitu. Betul. Jadi Guru ya guru sahabat yang dicintai gitu. Mungkin bayangan perempuan tidak seperti bayangan para murid yang akan duduk sebelah kanan sebelah kiri Itu. Tapi ini kodrati laki-laki perempuan beda. psikologisnya mungkin seperti laki-laki itu. lebih logis tapi kalau perempuan emosionalnya tinggi ya. Mungkin dan gitu. mereka kan juga mengikuti Yesus jalan salib pada perempuan-perempuan. Betul. Bahkan sampai di bawah kaki salib. Nah, kalau gue pikir kenapa enggak yang pria-prianya murid Yesus? Kan lagi pada nyumpu. Iya, betul. Atau mungkin juga perempuan nggak diperhitungkan saat itu. benar. Untuk patriarki kan kalau di bangsa tidak akan diperhitungkan sebagai yang mengancam. Ancaman. Kalau laki-laki mungkin akan beda cerita. Dan saat hari itu tiba, subuh-subuh itu, Moya akhirnya kan di siapa? Maria Magdalena ya, yang pertama melihat kemudian mengabarkan keraguan-keraguan itu masih ada, Mo. Mana mungkin. Masih bebal ya, Mo ya. Itu kita banget, manusia banget itu, Mo. Karena yang mereka juga nggak melihat kan. Iya, harus lihat dulu mereka. Beritanya adalah, jadi kejadiannya adalah makam kosong. Iya, makam kosong. Jadi sebetulnya kita semua berita awal tentang kebangkitan itu makam kosong. Iya. Para wanita datang, lihat makam udah kosong. Lalu apa yang dipikirkan adalah ada yang nyuri. Pasti gitu. Itu kita manusiawi. Iya. Mikirnya ke sana. Ketika itu ada yang nyuri, bahkan kan di kitab suci dikatakan bahwa para penjaga pun disogok supaya mengatakan dicuri juga, gitu, supaya tidak ada berita tentang kebangkitan. Gitu. Saya kira hal yang wajar yang amat manusiawi bahwa mereka berpikir jangan-jangan ini dicuri oleh kelompok sana, yang kelompok sana mengatakan udah beritakan aja ini dicuri oleh murid-muridnya Yesus. Betul. Artinya mungkin mereka menangkap sedikit bahwa mereka akan memberitakan bahwa disuruh ke Galilea gitu kan. Tapi kan kitab suci kan menceritakan sepotong gitu. Mungkin Maria perempuan juga ngumpat, lu siapa laki-laki yang di situ lu ngomong ini? Kamu ke Galilea buktinya apa? Buktinya apa gitu kan? Iya. Jadi mereka sambil pulang tuh ngegibah. Galilea gitu. Iya, sambil bawa rempah-rempah kan palawija itu kan. Yang diambil VOC dari kita. Ya, tiba-tiba ngomong gitu Kak Uing. Yang berbahaya kan Galilea disamakan dengan gondang dia kemarin. Iya juga jadi lagu. Galilea gondang dia. Itu kan harus mereka ke Galilea. Dan memang mereka mewartakan pada ke Galilea. Tapi kan mereka mau ngapain ke Galilea? Tapi para murid itu pada saat itu gimana sih Pastor? Maksudnya mereka langsung nurut begitu aja atau memang mereka masih ngadumel dulu nyari tahu ngapain? Saya kira tidak langsung ke Galilea, karena kalau lihat nanti di Injil Lukas yang menceritakan dua murid Emmaus, itu mereka pulang ke Emmaus. Iya. Artinya mereka kembali ke daerah asal. Dari asal. Ke daerah asal, dan mereka juga ngumpat-ngumpat gitu ketika ditanya. Kamu lu siapa, tanya-tanya, lu nggak tahu kejadian ini sebuah berita besar. Ini viral nih. Lu nggak tahu. Bahwa ini guru saya yang saya percaya, yang saya ikuti tiba-tiba dibunuh oleh mereka. Kemudian perempuan pura memberitakan bahwa ini dibangkitkan. Nggak masuk akal. Iya. Secara pikiran manusia itu tidak masuk akal. Juga nggak masuk akal. Ketika teman-teman yang 11 dan orang-orang lain melihat Yesus pun, Thomas mengatakan rasional sekali enggak. Sebelum saya mencucukkan gitu. Iya. Manusiawi itu ya. Sekarang amat manusiawi. Intinya para murid ini mencari bukti bahwa memang bener nggak gitu kan? Ya kayak Thomas kan, kalau sebelum saya mencucukkan jari, saya nggak percaya gitu. Artinya masing-masing mempunyai pergulatannya masing-masing. Kalau kita lihat nanti Yesus menampakkan diri, para murid sedang menjala ikan loh. Menjala ikan itu pekerjaan mereka sebelum ikut Yesus. Sehari-hari nelayan sebelum, jadi mereka kembali lagi ke manusia lama, ke orang yang lama. Sudah, yang saya ikuti sudah nggak ada, mau ngapain gua gitu. Kalau kata SPBU dimulai dari nol. Dan mereka harus mereka pikir bahwa life is go on gitu kan. Walaupun kita tidak membenarkan ya, maksudnya gini, kita mengatakan ini manusiawi sebagai manusia, tapi kita bukan berarti mengatakan ya sudah berhenti di sana, tidak. Tapi sebagai pikiran manusia kita mengerti kenapa para rasul merasakan itu gitu sebagai manusia. Tapi yang nggak boleh kita lupa adalah ada keraguan-keraguan, harusnya kita tuh selaku muridnya juga kita paham.
harusnya kita paham bahwa hari ketiga akan bangkit, kita yakin harusnya. Itu kan Tapi kita yang tidak ngomong sekarang. setelah tahu, betul. Kita ngomong sekarang gitu kan. Kita ngomong sekarang pun kita juga secara bukti nggak lihat. bukan secara bukti, tapi ini kan kita Kisahnya ngomong sudah kisah jadi. yang terjadi. Iya. Dan kita maaf ya, quote unquote harus mengimani itu gitu. Iya. Iya kan? Artinya kita bisa ngomong apapun tentang Yesus, tapi ketika orang mengalami itu nggak semudah itu. Iya, betul. Iya. Kalau kita tinggal cerita ya. Iya. Karena kita sudah disajikan, sudah jadi. Sama ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam down gitu kan, kita nggak ngerti juga harus buat apa. Ini ibarat Son, kalau kayak misalkan bro cepat sembuh ya, gue pengen lu cepat lagi pulih gini, ayo semangat dong. Lu nggak tahu gimana gue berusaha semangat untuk sembuh ya, misalkan gitu ya Mo ya. Perjuangan tadi, ketika orang dalam keadaan apa ya, terpuruk itu kan melihat pintu tuh nggak ketemu loh. Iya. Seolah nabrak sana nabrak sini. Betul. Gitu. Padahal orang-orang masih masukannya, lu gini dulu dong, berdoa sama Tuhan. Ini kayak nonton Benteng Takeshi. Ayo manis, ke kanan manis, pintunya di sana manis. Susah. Betul. Yang ngerasa ini mah bingung gitu. Iya. Saya pernah menolong dengan ada orang yang lagi kesulitan ekonomi, yuk dibantu gitu. Ini gagal gitu. Lalu saya sampai mengatakan, kenapa gagal terus ya gitu. Lalu ada seorang bapak mengatakan, Pastor, dalam situasi seperti itu pintu kayaknya semua tertutup, Pastor. Gitu. Saya baru sadar, oh iya ya. Kadang-kadang kita berpikir harusnya begini gitu kan, tidak. Hidup tidak seharusnya kan, tetapi sesuatu yang harus dijalani gitu kan. Iya. Dan kadang menemukan titik jatuh jalan keluarnya itu tuh adalah ya masalahnya adalah pribadi kitanya sejauh mana. Pengalaman spiritual orang beda-beda ya. Tapi juga saat itu ya. Menurut saya juga mereka kan nggak punya pengalaman tentang orang yang bangkit dari mati kan. Iya, betul. Tapi sampai dengan detik ini pun juga di dunia sains mungkin juga terus berusaha membuktikan bahwa ini benar nggak makam Yesus, ini benar nggak bekas kain penutup wajah dan lain sebagainya. Itu pun mungkin ada menyisakan ketidakpuasan juga di zaman yang sekarang ya Pastor ya. Ya sebetulnya kan semakin berkembang ilmu pengetahuan semakin itu. Tapi menurut saya yang bagaimana situasi nggak ada loh orang yang bangkit dari mati. Iya. Sekarang orang mengatakan dia bangkit gitu. Maka jangan-jangan ini arwah gentayangan gitu. Loh iya kan. Dulu waktu kecil saya mikirnya gitu. Oh Yesus akan jadi arwah gentayangan, nemenin kita kemana-mana, ada di samping kita gitu. Ini orang bertanya, ini arwah apakah Yesus gitu kan. Maka kalau Thomas mengatakan sebelum saya mencucukkan tangan, saya pikir bukan hanya soal tidak percaya Yesus bangkit, tapi ini arwah jangan-jangan halusinasi. Bisa kan? Bisa jadi. Orang-orang yang mengalami kerinduan luar biasa terhadap keluarga yang sudah menikah kan, saya mendapat penampak dia datang loh malam-malam gitu. Cerita kan orang lain nggak percaya juga. Benar dia datang menapa kami. Kata orang. Kata yang mengalami. Tapi Thomas mengatakan sebelum saya. Nah kalau saya bisa mencucukkan berarti manusia beneran gitu. Di bagian lain kan Yesus mengatakan, kamu ada roti nggak gitu. Lalu kita makan gitu. Yesus makan. Nah kalau makan kan kalau bukan manusia nggak mungkin. Makan tapi masuk perut nggak keluar ke belakang berarti manusia kalau makan keluar ke belakang ya beda lagi ceritanya. Kok ini film Susana ya? Sundel bolong itu loh. Bang, satenya Bang. 100 Bang. Mau menunjukkan bahwa ini sungguh-sungguh bangkit Yesus yang mereka kenal dulu. Dan di zaman sekarang seperti yang tadi Pastor bilang bahwa kita memang mau tidak mau menerima kisah ini menjadi memang sebuah iman yang harus kita pegang teguh gitu ya. Karena inilah sumber iman kita bahwa dengan Yesus bangkit maka kita pun akan dibangkitkan. Itu menjadi penting. Berarti kalau misalkan berbicara tentang kemarin hari suci ini, dimulai juga dengan dari minggu-minggu sebelumnya, Minggu Palma misalkan ya. Ini umat yang berkontribusi di gereja baik pelayanan ataupun juga ikut merayakan Ekaristi dan lain sebagainya. Mereka sudah pastor luar biasa ya. Ini dari Minggu Palma sampai kemarin hari suci dan sampai Minggu. Macetnya juga luar biasa. Luar biasa dan mereka setengah mati. Hujan, banjir dan lain sebagainya. Banjir mungkin selatan ya. Mohon maaf nih, cuma selatan nih. Beda ya ini misalnya. Sekarang udah gak cuma selatan, timur juga. Dan jadi batasnya itu daerah rumah Sony. Jadi bentar lagi daerah rumah Sony mungkin kena
Gede bage dari Iya. langganan. Iya, Nah, jadi ini apa namanya di zamannya sekarang effort umat begitu luar biasa untuk Iya. ikut apa namanya Ekaristi ya, Hmm. dan juga mengikuti Trihari Suci ini. Dan kalau lihat di story-story ataupun juga di postingan Instagram ya, banyak yang sampai war kursi, Ya, rebutan betul. kursi, perang kursi. Jadi mereka Jadi datang jauh-jauh. Bukan DPR aja ya. Bukan. Bukan dari Bukan. mereka Jadi rebutan bukan. kursi. Jadi bukan war takjil aja, tapi war kursi juga di gereja karena pengen cepat-cepat untuk ikut misa. Semangatnya masih ada nih, Pastor. Emang Ya? luar biasa. Kadang-kadang saya misalnya di Kamuning gitu ya. Ya. Misa jam 6 gitu ya. Betul. Jam 4 sudah ada yang di gereja loh. Jam 4. Wow. Pastornya belum mandi. Masih minum kopi. Wah, sudah datang. Leye, Pastornya. Masih Dan ini yang luar biasa gitu. Jam 5 itu gereja udah penuh. Udah penuh, betul. Aduh. Yang datang setengah 6 tuh aula, kalau enggak kursi di bagian Kursi depan selasar ya. ya, teras. di tenda, Di tenda semua. tenda tambahan. Nah, ini kan effortnya luar biasa, Pastor. Di Paskah yang kemarin, Mm-mm. Pastor lihat gimana di Kemuning dan di gereja-gereja lain. Ya luar biasa ya. Saya juga saya makan misa Kamis Putih dan Kamis Putih Jumat dan Minggu itu di Cinunuk. Oh, Itu Oke. memang mereka mengalami sesuatu yang luar biasa gitu ya. Merayakan gitu. Betul gitu. Hanya memang pertanyaannya jangan sampai hanya sampai sebatas pada perayaan saja. Ya. Maka kalau kita ngobrol ini after Paskah ini yang harus direfleksikan. Nah, Paskah memberi apa sih bagi saya? betul. Dan Iya. apa yang harus dilakukan setelah Iya, ini, betul. Pastor? Kalau enggak kan kita hanya sampai pada sebuah waktu aja. hmm, Sekarang ya Yesus wafat, merayakan wafat, Yesus bangkit. Sebentar lagi Naik ke surga. naik ke surga. hmm, Nanti Natal, Yesus Betul. lahir lagi. hmm. Kalau enggak kan Siklus saja terus gitu. kalau enggak, Iya. apa Yesus kurang kerjaan apa naik turun gitu kan. Ini kan juga harus Iya. dipikirkan gitu kan. Iya, Kalau iya. begitu kan tidak mengalami sesuatu gitu. Betul. Harus ada momentum kita naik kelasnya ya, Mo, Iya, ya. harus De- mengalami iya. gitu. Nah, di Paskah ini memang satu momentum yang baik. lo- Tetapi yang tadi Nodi coba ini kali Pak Sur. Apa yang akan membedakan kita setelah kita merayakan Paskah nih? Hari Minggu kita ke gereja, kemudian kita merayakan misa kebangkitan. Iya. Mungkin secara hati kita ngerasa wah saat itu detik itu Iya. wah kita merasa menang, Tuhan Iya, sudah betul. bangkit. Iya. Hari Senin nih masuk kerja lagi nih. Iya. Hari ini Iya. hari yang ngantuk betul. Ngantuk banget ya, Senin memang. Dia tadi hari ini ngantuk betul. Ngantuk ya. Nah itu apa maksudnya gini, pesan walaupun kita semua orang akan punya pengalaman yang berbeda Betul. nih setelah bergereja, setelah ketemu dengan saudara seiman gitu ya. Tapi sebenarnya pesan Paskah apa yang harus melekat selalu di kita untuk kita imani dan kita bisa aplikasikan ke hidup sehari-hari? Iya. Betul. Saya kira pertama gini, kita lihat perempuan-perempuan itu ya, para rasul. Jadi warta kebangkitan itu sebetulnya warta kepada orang-orang yang menderita ini kan. Iya. Orang-orang yang kehilangan harapan. Iya. Batukmu. Iya. Ya, ini Cuman kalau untuk yang batuk juga tetap Iya, masuk. tetap masuk, tetap Iya. dihitung loh. iya ya. Ini harusnya iklan masuk nih. Saya, Benar kan? saya baru mencari ini bukan iklan kan ya. Bukan, nggak ada mereknya. Nggak ada Tapi mereknya. kalau obat batuk mau masuk boleh. gitu. Jadi Harapan nih, Mo, ya. orang yang kehilangan harapan, orang yang frustasi, orang yang tidak tahu harus berbuat apa gitu. Hmm. Lalu sementara itu orang yang terbebani loh ini. Iya. Mereka ini hidup sehari-hari sudah terbebani, Hmm. ditambahkan beban hidup yang semacam ini gitu. Iya. Orang yang diharapkan itu. Ini yang pertama, warta kebangkitan untuk mereka. Yang menarik adalah yang dikatakan bahwa kamu ke Galilea gitu. Ada apa di Galilea? Kan pertanyaan gitu. Ngapain harus Galilea? Gitu kan. Mungkin bisa dijawab yang paling mudah adalah karena Yesus mengatakan kamu akan berjumpa aku di sana. Oke. Satu Itu tempat yang satu- dijanjikan, dijanjikan. lah gitu ya. Tetapi sebetulnya Galilea menunjukkan tempat di mana mereka pertama kali mengenal Yesus, Oke. mengalami bersama dengan Yesus. Oke. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus, pengalaman kebersamaan dengan Yesus ini menjadi penting bagi para murid ini. Karena mereka akan kalau ke Galilea kan diingatkan bagaimana mereka mengalami semua itu. Iya. Dan tadi pertanyaan Noldi tadi yang mengatakan Sony yang mengatakan seharusnya kan mereka mengerti gitu kan. Iya kan? Tetapi mereka maka mereka diajak untuk kembali ke sana
untuk mengalami lagi. Rendezvous. Iya, mengalami perjumpaan. Maka kalau kita mendengar warta kebangkitan, ketika Yesus menyapa Maria Magdalena, mereka nggak kenal loh. Iya, nggak kenalin, benar. Itu kalau Tuhan yang tahu, tunjukkan di mana gitu. Iya. Tetapi ketika Yesus memanggil secara pribadi Maria, dia ingat, oh, Rabuni jawabannya. Iya. Artinya mengenal gitu. Hmm. Lalu ketika Petrus dan itu menangkap ikan gitu, disuruh udah kamu tangkap ikan gitu. Nah lalu ketika menjala dapat, lalu mereka langsung mengenali si Yohanes itu Tuhan gitu. Maka Petrus telanjang lalu pakai baju lari terus gitu. Iya. Sama ketika dua murid di Emmaus, mereka juga marah, orangnya siapa sih gitu. Betul, ini orang nanya mulu. Kamu sok tahu gitu kan. Tapi ketika ia memecahkan roti lalu Dia ingat. ingat. Berarti pengalaman spiritualnya Pengalaman nih. spiritual yang ditemukan lagi. Maka bagi kita apa? Kita menemukan Galilea kita di mana? Dan itu beda-beda tiap orang. Tiap orang beda-beda Iya. kan. Pengalaman iman seseorang, pengalaman akan Tuhan itu kan berbeda-beda Iya. dalam Betul. berbagai macam situasi gitu. Berarti kalau gitu di tengah keterpurukan diharapkan kita bisa menemukan kembali Galileanya kita. Iya. Di mana pada saat kita tuh lagi seneng sama Tuhan, Iya. bareng-bareng sama Oh, Tuhan. Iya. Gitu. Karena ketika kita terpuruk itu godaannya besar sekali kan. Iya. Melarikan diri. Betul. Lalu- Lari ke gunung ya. Oh, jauh. Naik Gunung Kawi. Iya, itu jalan-jalan. Bukan lari. Anjing. Menantang maut ke gunung kan. Dingin. Jadi, tawarannya juga banyak kan. Oh iya, untuk Jalan pintas. pintas. Iya. Iya. Betul. Jadi maksudnya Paskahnya ini Pastor, kalau kita ngelihatnya adalah titiknya kebangkitan saja, kisahnya kan yang tadi Pastor sampaikan Iya. ya, masih ada Yesus menampakkan diri ke murid Iya. dan Iya. diingatkan ke Galilea. Iya. Mungkin kita bisa mencoba merefleksikan. bahwa kita tuh dibangkitkan. Nah, diingatkan kembali, Diingatkan kembali. saat kita Ha-ha. sedang terpuruk, sedang Iya. apa, kapan kamu Mm-mm. terakhir. Tetapi mengenang. yang kedua juga menjadi penting bahwa kebangkitan kemuliaan ini dengan sengsara itu seperti dua sisi dari satu keping mata uang itu. Iya. Tidak terpisahkan. Dan nggak Tidak bisa kan. terpisahkan. Tapi memang berbeda ya. Berbeda. Satu bertolak belakang. Iya, Iya. betul. Tapi ternyata nggak bisa terpisah. Nggak bisa. Tidak Jadi, dipisahkan itu. Hanya mereka yang mau ikut sengsara, maka dia ikut Betul. ke dalam kemuliaan. Ibarat benci sama cinta ya Son ya. Iya. Mirip itu Love ya. and hate relationship. Itu mirip loh. Tapi kalau yang bisa benci cinta itu awet rajat namanya. Maka seperti dikatakan kan, orang kalau mau mencintai harus berani untuk kecewa. Ya, Hmm. betul. Iya. Kalau nggak pernah mau kecewa jangan mencintai orang. Tuh, Hen, denger Hen. Oh, Hendy, iya. Hen, gimana? Denger. Iya. Tapi ini bukan mengecewakan terus. Iya bener. Hendy ngecewain mulu. Ya kan? Jadi bukan dia kecewa. Deketin cewek ternyata mau masuk Iya, seminari. iya. Gimana? Oh, mau masuk seminari ceweknya. Bingung siapa sih? Enggak, dia deketin cewek, ceweknya udah mau, dia masuk seminari gitu. Iya, makanya. Begitu ceweknya lari, dia keluar gitu. Wah kacau nih seminari dipakai mainan. Itu cara nolak cewek gitu ya. Hendy. Aduh, Oke. orang Lampung ini nih. Modal pisang. Bener pisang ya. Oke, ini berarti kalau ngomongin Paskah kembali nih Pastor ya. Refleksi yang tadi disampaikan Iya. Pastor nih kita ada bukan refleksi Ogi. Refleksinya kita diingatkan. Tapi seringkali kita sulit itu Pastor ya saat kita bertemu dengan kehidupan sehari-hari nih. Iya. Mungkin kalau kita lagi sendiri sedang tidak ada tekanan hidup, kita merefleksikan itu mudah. Oh iya, saya ingat tentang saat saya lagi jatuh di batu, tapi saat saya sedang ketemu nih dunia kerja yang yang umum aja Iya, sehari-hari, betul. dunia pekerjaan, mungkin orang tua bertemu anak, Ya. lagi tantrum mungkin segala macam. Itu kan kadang ya secara manusiawi ketutup aja yang tadinya Iya, bener. hal-hal gitu mau itu. Iya. Menurut saya persoalan besar adalah maaf ya. Seringkali itu kita itu beriman sejauh di dalam pikiran. Seharusnya gimana Pastor? Seharusnya kan hidup dalam pengalaman. Peristiwa dan tindakan gitu maksudnya. Jadi Allah itu kan hadir dalam pengalaman hidup saya. Maka Iya. kalau kembali ke Galilea itu kan mau diajak untuk mengalami Allah yang hidup dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan Allah yang jauh, Allah yang hanya sebatas doa, bukan. Dan itu yang berulang, ya maksudnya dikaitkan dengan kondisi sekarang dunia Iya, kerja iya, Sony tadi bilang ya, ataupun juga di dunia keluarga. Iya. Justru malah jangan mencari Allah dengan hal-hal yang aneh-aneh dari Melihat kegiatan iya. sehari-hari gitu ya. Jadi
kalau misalnya saya sebagai bapak, saya melihat anak-anak saya, bagaimana saya menemukan Allah dalam diri anak saya dan saya mau mencintai Allah dalam diri anak-anak saya gitu. Mau setantrum apapun Ya, karena ketika anak itu tantrum kan saya di sini, oh ini bagian dari penderitaan sebagai orang tua gitu. Maka maka saya mengatakan kalau kemarin dari khotbah di gereja anak-anak, ketika yuk kita menghayati ketika kita di gereja ada konsekrasi ya, mengubah tubuh Kristus, dikatakan inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Saya mengatakan orang tua harus juga menghayati bahwa mengatakan itu juga memberikan ini kepada anak-anak, pada keluarga. Inilah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Dengan maksud adalah mungkin pengorbanan kita sebagai orang tua. Juga kepada istri gitu. Kan justru bahwa bagaimana kemudian kan harus menjadi bagaimana anak-anak melihat bapaknya, istri melihat suaminya sebagai Allah yang mencintai mereka gitu. Nah, ini memang bahasannya agak dalam nih. Dalam artian ini kalau misalkan ini omongan orang nggak menikah ini. Tapi kita percaya. Enggak, kita percaya, cuman belum tentu sama istri kita. Oh gitu. Gitu ya. Cuman ya ini maksudnya ini kan butuh melihat Proses. lebih dalam lagi ya. Iya. Refleksi lebih dalam lagi dalam artian hal ini aja saya baru dengar sedetail sedalam ini tentang makna Paskah dan setelah Paskah. Iya. Ini dari Pastor Iwan sekarang. Saya kira karena kita memang tadi saya kadang-kadang mengatakan ya kita manusiawi ya. Betul. Bahwa kita bisa jatuh, bisa salah, sedih. bahkan bisa berdosa. Saya tidak mengatakan boleh, tapi saya mengatakan bisa berdosa. Tetapi makna kebangkitan bagaimana kita berani bangkit gitu. Tuhan jatuh berkali-kali bangkit gitu. Bangkitnya dari hal apapun keterpurukannya kita. Jatuh. Dosa-dosanya Iya, kita. Tuhan jatuh 3 kali untuk sampai titik tertentu kan. Iya. Ya terseok-seok lalu bangkit gitu. Kemarin ada yang sampai Tuhannya jatuh 4 kali son. Iya, Karena itu lagi tablo, drama lagi tablo, Iya. udah jatuh 3 kali, pas lagi diangkat salibnya nggak jatuh lagi. Lalu ada yang Iya. komen, Tuhan Yesus jatuh untuk keempat keempat kali. kali. Itu lucu itu. Iya. Itu belum ada. Tiap kali Paskah Iya. buka IG, saya Betul. nunggu yang drama-drama yang lucu-lucu. Itu Tuhan Yesus Ayo, jatuh 4 Wan. kalinya. Iya. Tapi di Filipina ada yang paku bener kemarin. Iya betul. Wah, Mereka memang aduh. ada apa? Tradisi bahwa mereka Iya, untuk bisa. menebus dosa mereka sebagai silih. Iya, itu budaya yang mungkin beda. Tadi kembali ke yang gue bilang ya Son. Ya. Dalam artian gini, biasanya orang merayakan setelah Paskah tuh habis Paskah ngapain? Yes, bisa makan lagi daging misalnya Iya. karena dia pantang daging. Iya. Karena Bisa puasanya ngopi pantang lagi karena dia pantang kopi. Ngerokok Yes, lagi. bisa ngerokok lagi karena Iya. dia pantang rokok. Enggak juga sih. Nah, lalu juga ya itu yang lainnya. Jadi orang sesederhana itu doang mikirnya, nggak pernah melihat lebih dalam lagi. Nah, ini Pastor Iwan nih share yang bagus banget hari ini, Iya. Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dalam loh maknanya ya. Iya. Sedalam itu loh ya. Ya, saya kira itu maka sebetulnya kan warta tentang Yesus awal itu kan warta tentang kebangkitan. Peristiwa wafat dan kebangkitan itu kitab suci sebetulnya mulai dari sana. Iya. Baru kemudian Menyebar. ke belakang Mundur, mundur iya. gitu ya. Flashback gitu. Tapi sebetulnya itu karena apa? Karena di sana mereka mengalami oh iya, yang ternyata yang saya ikuti yang mati ternyata betul-betul bangkit dan Iya. itu membangkitkan iman mereka gitu. Ini ngomongin kebangkitan ini kan kalau kita coba aplikasikan ke kehidupan sehari-hari banyak ya Pastor ya. Banyak, betul. Misalkan kejatuhan dari karir saat dia merasa iya. sedang terpuruk karir. Yang paling umum nih buat adik-adik mungkin asmara. Buat adik-adik yang masih ABG, please. Ya, please. Andy. Kalau lagi terpuruk jangan denger lagu sedih. Iya. Tambah mendalam. Betul. Kasih lagu ceria. Ya, Jadi semangat kembali. betul. Itu, Hen. Ditemani sama apa? Tapi ya kayak misalnya contoh Hendy gitu Hendy, ya. ini contoh. Ini contoh. Contoh. Sebut saja namanya Hendy. Memang itu namanya. Ini inisialnya Hendy Iya, gitu. iya. Itu belum sampai jadian udah patah hati duluan. Nah, ya itu bahaya. Iya, Itu bahaya, ya Putus kan? sebelum jadian tuh memang sedih sih. Ya maksudnya dalam kehidupan sehari-hari Betul. buat kita semua coba refleksikan Bangkit gitu. ya. Artinya orang boleh jatuh, Ya. tapi jangan putus asa gitu. Nah, itu. Jadi harapan itu menjadi penting. Oh. Jadi
kekuatan kita, iman kita kepada harapan kan. Ya, makanya orang yang terpuruk, saya punya teman saya, Pastor, dia baru pulang dari Eropa. Keuangan nol lagi. Itu sedang masa-masa minus. Masa-masa terburuk. Semangat Son, bangkit Son. Makanya semua kerjaan saya ambil. Maka dia kan lalu pikirnya cerita tentang Eropa terus aja supaya yang minusnya ketutup lagi. Puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya juga orang Katolik belum pernah ke Basilika Saint Peter di Roma. Ya udah kurang ajar. Kan? Tadi saya bilang Katolik ya, udah pernah ke Vatikan belum? Saya mau. Iya, tapi saya sendirian. Bapak Ibu umat juga mungkin ada yang belum pernah ke Vatikan ya. Oke, kita akui kita kalah sama Sony. Cuman mungkin Sony sudah dibaptis diam-diam di Vatikan, siapa tahu kan. Tapi mungkin kalau di Vatikan hanya rekreasi beda dengan iya. hanya foto-foto doang. Hanya foto-foto ya. Cuman kalau memang mau ngajakin Rumah Noni ke Vatikan nggak nolak sih. Mau, saya lagi balik lagi mau. Ya, kode aja. Sama Pastor Iwan lah ya. Ya. Kita bertiga. Di sana bisa menginap di rumah OSC kan? Bisa. Gratisan di sana. Terus juga kan ada beberapa pastor yang pernah main ke sini, ada di Roma, ada Pastor Wahyu ada. Ya. Lalu juga Pastor Willy. Ya, ini mah kode lah, nggak ada maksud apa-apa selain kode ya. Tapi ngomong-ngomong nanti juga sponsor. Katanya bulan September juga Paus mau datang. Bisa kabarnya dong Om ke rumah Noni Om Paus. Maaf. Deg-degan saya dengarnya. Ini baru ngobrol gini aja udah kaget tuh. Iya, Bapak Uskup aja belum ke sini. Enggak, kalau Paus repot. Kenapa repot? Lu kan keamanan mah repotin lah kalau iya. Penjagaan segala macam. Benar. Iya, kita aja yang ke Vatikan. Dan biayanya juga lebih mahal. Oh, biaya lebih mahal ya. Enggak apa-apa. Ya udah, jangan Paus dulu, Bapak Uskup aja dulu lah ya. Monsinyur Anton. Monsinyur ini diundang kedua orang agak setengah gila ini. Jadi tolong Monsinyur datang mempertobatkan mereka. Atau mungkin kalau enggak malah Monsinyur yang kebawa gila aja. Masih balik lagi ke topik nih ya. Sebenarnya kita ngomongin kebangkitan tadi ya. Yesus yang sebelum wafat dan Yesus yang setelah bangkit itu masih Yesus yang sama. Nah, halo. Ya. Yesus manusia dan manusia kah? Yesus tentu gini. Yesus yang sesudah bangkit sampai itu mau menunjukkan bahwa ia tetap hadir gitu kan. Mereka mau ditunjukkan bahwa Yesus memang sebelum naik ke surga tetap seperti yang mereka kenal, maka menjadikan mereka, maka pengalaman 40 hari penampakan itu kan mau meneguhkan iman mereka, mau mengembalikan mereka harapan mereka, mau mengembalikan pede lagi gitu. Yuk jangan takut gitu. Aku mengutus kamu wartakan itu dan itu kan. Dan ini tuh kisahnya dikisahkan di minggu-minggu setelah Paskah. Ini ada minggu Paskah 1, 2, 3, 4. Itu tuh ada story after kebangkitan jadi gitu ya. Diajak untuk merenungkan kembali, yuk kembali bangkit gitu. Dan sebetulnya kalau kita membaca kitab suci kan kita diajak yuk ikut serta mengalami itu. Kalau membaca, minimal mendengarkan ya. Di gereja mendengar. Di gereja kalau mendengarkan, kadang-kadang gereja itu pokoknya ke gereja aja gitu ya. Ya masih ada perasaan itu sih. Tapi itu artinya Yesus yang sama sebagai manusia atau akhirnya setelah kebangkitan Yesus sudah tidak bisa kita bilang sebagai manusia lagi Mo? Setelah kebangkitan. Karena kan sudah bangkit dan manusia tidak ada yang bangkit dari kematian. Dan anak manusia itu sudah mati di kayu salib ya. Gitu, ke Yesus memang maka disebut dia adalah Kristus karena dia sudah kealahannya yang lebih nampak bahwa dia memang Allah yang menjadi manusia yang kemudian menampakkan kealahannya yang mengalahkan maut tadi. Jadi dan makanya itu kan jangan sentuh dulu, aku belum pergi kepada Bapakku gitu kan. Makanya sudah keilahiannya sudah bukan manusia mungkin saat itu Mo yang. Tapi dia mau menunjukkan bahwa dia masih manusia, masih bisa makan, masih bisa. Maka kan juga mengatakan Thomas, sini ini kalau kaku masukkan jarimu gitu kan. Artinya mau menunjukkan ini saya masih hadir bersama kamu. Tapi itu bagus tuh ayat yang Thomas tuh selalu jadi pegangan gue. Thomas yang kereta? Bukan dong. Yang itu yang apa namanya kalau lebih baik percaya tapi tidak melihat tuh ya. Itu kan ceritanya di yang kejadian Thomas tuh ya. Itu selalu jadi pegangan gue. Kalau urusannya sama dunia mistis lebih baik tidak melihat tapi percaya aja. Tapi gue gak mau lihat. Amin sejauh. Lebih baik tidak melihat tapi percaya oke lah ada tapi gue nggak mau lihat gitu, please. Balik lagi Mo, berarti Mo kenapa kisah memang kan kitab suci ini kan pencatatan ya di Alkitab itu sendiri ya. Betul. Bahkan kita tidak akan mungkin menemukan detailing
Maria Ibu Yesus setelah itu kemana detailnya kan Betul. tidak ada gitu sebenarnya Mo. Tapi kalau dia kan lalu ikut Yohanes kan, kalau dikatakan betul. Yohanes Kalau dikatakan bahwa sejak itu murid itu mengambil Maria Iya, gitu kan. Sebagai betul. ibunya kan, Sebagai gitu. Tinggal di itu. Nah maksudnya memang saat itu tuh ada minum ekstra. Ya, Iya. terima kasih. Lucu, makasih. Kita tuh lapar atau lapar? Abis Haus ini hari nasi padang mau. Mau berarti saat itu memang para rasul sendiri setelah akhirnya Yesus menampakkan diri, PD-nya sudah timbul. Apakah memang sudah punya keyakinan bahwa oke ini Mesias saya siap kayaknya mewartakan belum, gitu? belum. Masih belum juga. Belum. Ini manusia kayak kita juga bebal Iya, banget bebal kita ini ya. banget ya, udah Karena dikasih mereka tahu. masih satu pihak mereka yakin bahwa sudah bangkit, tetapi mereka belum tahu mau buat apa. Mau ngapain? Bingung dia, Masih bingung. belum ngapain. Oke. Soalnya kan konsep gereja itu kan belum ada Belum di ada. mindset mereka. Mereka Gereja bahwa- pertama itu belum Jadi ada. ini kan persoalannya bukan agama baru. Gitu Yes, kan. betul. Iya. Jadi Sepakat. mereka tetap masih orang-orang dengan tradisi Pengikut Yahudi. iya, oke. Tradisi Yahudi. Masuk ke Oke. tradisi Yahudi dan berdoa dengan cara Yahudi gitu kan. Itu yang selalu ada. Maka sampai Pentakosta pun kan digambarkan bahwa mereka masih bersembunyi dan berdoa. Iya, gitu. Iya, betul. Gitu kan. Jadi Jadi 40 hari itu mereka sembunyi, diam-diam. mereka berdoa memang bersama. berjuang gitu kan. Artinya mereka ada yang sudah kembali ke Tempat asal. tempat asal Iya. lalu balik lagi karena bertemu dengan Yesus lalu. Nah, ini saya kira menarik bahwa mereka juga saling warta ini satu pihak saling meneguhkan. Iya. Kami melihat Tuhan, kami melihat Tuhan, kami mengalami Tuhan gitu kan. Tapi juga bisa juga warta yang begitu juga bisa membingungkan juga gitu kan ya. Ya. Karena- Hoax. Jadi Tuhannya ada di mana? iya. Kok di sana di sini? Ya maka ketika berkumpul Yesus kan menampakkan diri kepada muridnya, damai sejahtera bagi kamu gitu kan. Iya. Yang pertama. Tapi tetap ditunjukkan bahwa ada satu yang nggak ada, Thomas kan. Iya. Maka kemudian ketika menampakkan diri lagi lalu baru Thomas begitu. Jadi kisah-kisah ini memang mau meneguhkan para murid bahwa betul seperti yang saya katakan bahwa saya akan bangkit. Bangkit. Dan after itu barulah Pentakosta itu yang Iya. memang digadang-gadang sebagai Tonggak, tonggak tonggak. tonggak ya. Gereja. Oke, catatan sedikit. Hmm. Memang betul bahwa kemuliaan dan penderitaan itu dua sisi dari satu Mata uang. keping mata uang. Tetapi yang harus diingat bahwa kalau mengikuti Yesus tidak berarti harus menderita loh. Bukannya ada statement yang bilang kalau mau ikut Yesus Harus menderita. mau menderita. Berbeda. Jadi jangan berpikir kalau ikut Yesus itu pasti menderita, enggak. Dan harus menderita, enggak. Bahwa penderitaan itu adalah sebuah konsekuensi, iya. Oh, oke. Jadi jangan berpikir karena saya menderita berarti saya ikut Yesus. Belum tentu. Iya. Oh, iya Mindsetnya benar juga. iya. Kayak lu kan lagi minus kan? Iya. Bukan berarti saya ikut Yesus. Iya. Iya. Bapak ikut istri soalnya jadi minus. Jadi yang harus penting adalah jadi tidak harus bahwa saya harus menderita gitu. Jadi kalau saya bahagia tidak ikut Yesus, tidak. Oh, oke. Atau juga mengatakan bahwa kalau begitu ya, Tuhan itu tidak menghendaki kita senang, Tuhan itu menghendaki bahagia. Tidak Enggak dong. juga. Bukan seperti itu Bukan seperti pemikirannya. itu, bahwa konsekuensi dari imanku bahwa saya menderita, maka saya harus siap untuk menanggung itu. Oke. Tuhan kan minta supaya kita sanggup untuk memanggul salib, Iya. sanggup untuk mengikuti Dia dimanapun Dia berada, gitu kan. Tetapi tidak berat, dan Tuhan tidak dalam kitab suci mengatakan, yuk kamu harus memanggul salib mati seperti saya. Enggak, Iya. Harus siap Karena- menanggung salib. murid tidak akan melebihi gurunya. Iya. Tidak. Dan Artinya istilah menanggung salib ini bukannya agak sedikit hiperbola atau maksudnya atau mungkin lebih ke kalau ada masalah kita hadapin, bukan kita hindarin. Seperti itu mungkin. Betul, iya. Jadi maksudnya konsekuensi. Jadi kalau ini konsekuensi iman kita, Iya. gitu. Kadang-kadang, misalnya saya minggu ini udah lelah betul gitu, tapi saya harus syuting rumah Noni. harus Nah ini ke memikul gereja. salib maksudnya Enggak, pastor ya? bukan ke gereja. Ini bukan Di gereja. ini mah hiburan. Hiburan, iya hiburan. Jadi maksud saya ketika saya harus ke gereja, gitu, Iya. sudah banjir, macet, itu ya udah awal udah itu sampai di sana sudah tengah-tengah dan saya harus masuk dilihat orang itu. Iya. Ya ini
bahwa ini penderitaan, ini konsekuensi dari iman saya, bahwa saya mau itu. Dan saya mau ikut ekaristi Iya, ibaratnya gitu. begitu. Atau maaf ya, kadang-kadang saya mengatakan banyak keluarga yang harus mempertahankan hidup berkeluarga walaupun kalau boleh di retur gitu ya, atau trade in gitu ya. Itu tapi mereka memilih untuk mempertahankan ini. Itu kan sebuah konsekuensi dari iman mereka. Gitu. Nah ini yang saya maksud bahwa itu. Gitu. Dan juga ketika kemarin pantang puasa, orang memutuskan untuk berpantang sesuatu, itu juga kan konsekuensi. Demi saya mau beribadah gitu kan. Maka orang-orang yang macam ini akan mengalami kebangkitan yang luar biasa, bisa berteriak haleluya juga. Gitu. Betul, kayak kakak saya kan dia pantang kopi 40 hari ya. Kemarin, hayu ngopi katanya. Pesan yang toren mau. Iya. 1.000 liter Pak. Tinggal pasang sedotan. Biarin 40 hari gua puasa. Ya gitu. Pak pujangga gereja pastor yang memberitakan juga, yang membuat Injil begitu ya. Itu kan memang juga banyak kisah sengsara dan sekaligus dari tahun ke tahunnya juga ada versinya. Matius, ada Markus, ada Yohanes. Mereka punya versi atau pandangan yang berbeda-beda. Tapi menurut pastor apakah garis besarnya sama atau garis besarnya sama? Bahwa itu warta tentang kebangkitan. Jadi bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tapi memang ada yang sudut pandangnya dari sini yang lebih ke hubungan Yesus sama antar manusia. Ya, ada yang merefleksikan gitu ya. Saya kira untuk ini kita bisa bicara kitab suci nanti sendiri. Episode terpisah ya. Bagaimana? Betul. Ini datang dari langit atau gimana itu? Iya. Nanti Pastor Iwan duet sama Pastor Guntur ya. Ya, ngomongin kitab suci. betul. Mantap ini pasti. Mantap. Kalau juga kagok semua pastor aja datangin. Waduh. Pak, kita yang disidang kalau begitu. Ditanyain, coba ini kitab ini itu setelah ini apa sebelum ini? Nah, kan udah kita lama nggak ikut cerdas cermat Alkitab. Iya, makanya. Tahu nggak ada acara spelling bee? Tapi ini ayat kitab suci coy. Waduh, buset. Pesertanya anak kecil semua. Jadi cuma ditanya ya, sebutkan ayat ini. Oh iya ada. Ada anak-anak kecil tuh jago coy, tapi luar negeri ya. Luar negeri betul. Dia misalkan ini intermezzo ya. Disebut Mazmur sekian ayat sekian. Hafal coy, luar kepala. Itu seperti itu loh, yang lomba-lomba yang Al-Qur'an yang itu Hafiz. Iya, Hafiz. Ini tapi Alkitab coy. Indonesia nggak ada nih. Sejauh ini belum. Yang pasti orang Katolik nggak? Orang Katolik nggak ya? Oh iya orang Katolik. Masih lengkap atau kitab sucinya? Iya benar. Lah ini kitab suci kitab sucinya punya pastor mulus cuy. Punya pastor aja mulus. Sama dong sama yang di rumah Ces. Sama. Tapi ini yang mulus gitu kan? Iya. Karena mau ditampilkan bagus gitu. Iya. Cuman kalau pastor bawa kitab suci yang mulus yang bagus, takutnya jadi omongan umat. Kitab suci saya selalu mulus sih. Asik, iya, dirawat. Kalau Sony lebih mulus lagi, bahkan dia ganti device bisa. Itu handphone, Alkitab. Mo, rangkaian berikutnya nih Mo, setelah Paskah kita juga nanti akan ada memperingati Yesus naik ke surga, kemudian lanjut lagi Pantekosta, turunnya Roh Kudus. Masa-masa ini apa sebenarnya yang jadi catatan sebenarnya? Karena Paskah kita mungkin bisa dengan mudah memahami kebangkitan. Refleksinya yang tadi Romo sampaikan, mungkin bangkit dalam semua hal hidup saat kita terpuruk bangkit. Nah, penantian kita nih menuju Yesus naik ke surga. Dan itu kita benar-benar baru akan ditinggalkan. Para rasul kan waktu itu kan 40 hari mereka nggak, balik lagi nih, ada lagi nih bos gue. Ternyata ya. Terbang. Itu sudah mulai dilepas gitu sendiri. Nah, masa-masa ini apakah ini krusial juga untuk rasul saat itu dan kita harus menyikapinya gimana? Pertama bagi para rasul tentu tidak seperti yang kita bayangkan. Angka 40 ini kan bukan. Iya benar. Saat itu countdown gitu enggak ya? Iya, 40 tuh umur lu. 41 Pak. Angka kitab suci kan menunjukkan bahwa ini angka-angka sempurna ya, 12 misalnya. Oke. Dan 40 artinya ini soal angka-angka kitab suci. Tapi yang menjadi penting adalah saat-saat di mana mau menegaskan bahwa Yesus sungguh bangkit. Yang bangkit itu siapa? Yesus yang bangkit. Jadi dia yang kamu salibkan sekarang telah bangkit dan diangkat ke surga. Jadi pengalaman perjumpaan bahwa Yesus yang bangkit itu meneguhkan iman mereka. Bahwa di dalam keterpurukan mereka bertemu kembali dengan Yesus. Dan Yesus yang mereka temukan adalah Yesus yang sama gitu.
Artinya bahwa yang bangkit memang sungguh-sungguh manusia yang bangkit. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa memang kalau diceritakan sederhana dalam kitab suci gitu ya, sepotong-sepotong, tapi kan pergulatan mereka luar biasa loh. Untuk sampai mereka sungguh-sungguh iya mengimani dia sungguh bangkit, itu kan perjuangan yang luar biasa. Prosesnya juga panjang. Proses yang panjang bahwa betul ini jalan yang saya pilih, betul ini yang saya ikuti gitu. Maka bagi kita juga saat-saat kita sudah yakin bahwa saya melihat terang pun, ketika kita terpuruk gelap, kita melihat terang pun godaannya untuk keluar juga masih banyak gitu. Artinya bahwa yuk diteguhkan gitu ya. Maka step-step ini juga harus dilalui gitu. Dan yang tadi Sony bilang ketika Yesus diangkat ke surga gitu ya. Iya. Setelah 40 hari gampangnya gitu ya. Itu kan murid-murid lihat dan juga menyaksikan. Tapi saya kira mereka sudah semakin siap. siap. Itu kondisi psikologis yang berbeda saat mereka udah disiapkan betul gitu. Dan setelah itulah baru mereka berani mewartakan dengan lantang. Jadi ketika mereka, tapi ya tidak terlalu gitu karena setelah itu juga masih nunggu. Mungkin saya juga ini karena urusan kitab itu soal angka ya, tapi mungkin mereka juga setelah kemudian Yesus mengatakan tunggu sampai kamu menerima Roh Kudus, tunggu gitu kan, artinya. Lucu nih kayaknya Son, kalau kita nanti kapan-kapan ada episode berantai membahas para rasul. Dari mereka berkarya kemana, lalu matinya gimana. Di TikTok tuh ada tuh bagaimana akhir hidup para 11 rasul, termasuk Yudas ya 12. Tapi endingnya gimana? Serem-serem ya mungkin. Tidak semua ya, tapi yang misalnya Petrus, Yakobus dan semacam memang mengalami beberapa gitu. Yakobus mati tua gitu ya. Yohanes juga gitu. Itu kayaknya lucu ya kalau kita bahas satu-satu gitu ya. Maksudnya Petrus gimana? Bahkan tapi kan juga yang menarik adalah para juga setelah itu enggak ada juga pertentangan juga luar biasa loh. Nah ini. Iya. Dalam hal misalnya ketika menentukan pemimpin. Bukan ketika ada orang-orang lain yang juga mungkin Paulus misalnya sudah mulai masuk gitu. Bahwa sebenarnya kitab suci kan tidak selamanya para murid damai-damai aja gitu kan. Iya. Oh, gontok-gontokannya juga ada. Juga ada gitu kan. Dan dulu saya sempat pikir Paulus itu dari 12 rasul. Perasaan enggak ada Paulus. Iya, bukan. Sebetulnya waktu kecil tuh dari mana beliau? Paulus dengan Markus itu kan enggak cocok. Oh, enggak cocok. Oh, karena salah satu Virgo. Masuk aja lu. Yang satu Gemini nih kayaknya nih. Yang satu Gemini. Maka kan Paulus juga meninggalkan Markus gitu kan. Jadi memang ya kalau kita nanti lihat bagaimana perkembangan para rasul. Yang itu nyari literasinya di mana sih? Misalkan Alkitab tidak Alkitab ada. Detail, tapi kan tidak sedetail itu maksudnya. Sedetail itu, tapi kan sebetulnya kan kita juga bisa melihat gitu kan ketika ya manusiawi lah kita lihat gitu, ketika saya nggak cocok kan tidak ngomong bau halus-halus, maaf ya saya nggak cocok sama kamu, saya gitu kan nggak juga. Ini sering terjadi diem-dieman di keluarga ya? Oh iya. Kalau nggak juga kalau nggak di keluarga di kantor. Iya. Kalau orang ribut itu kan walaupun rumah tangga itu kan ya, perang dingin. Laki-laki baik-baik ya Sony sama istrinya ke Eropa ya, sayang apa gitu kan. Ketika berantem itu pilihan katanya yang jahat-jahat. Iya, pilihan katanya jahat-jahat, tapi ujung-ujungnya saya udah tahu suami yang minta maaf. Ya, itu dia. Maaf, ini omongan para suami ya. Kecuali yang satu ini enggak, ini bukan ya. Ini obrolan bapak-bapak. Ya, ini seru banget nih kalau bisa sampai dibahas nih Son. Iya, itu akan jadi bahasan sendiri, tapi menarik banget kita agendakan nanti. Betul, kita catat. Yang pasti hari ini kita ngobrolin tentang pasca. Ini sesuatu yang ini penting karena biasanya kalau kita ngomongin kurva ya saat sudah puncak kan biasanya turun. Nah makanya kalau sudah ngomongin Natal, Paskah, kita berpikir puncak. Bagi gereja Katolik juga setelah nanti Pentakosta, lalu masuk masa biasa. Masa biasa. Nah masa biasa ini secara kurva menurun. Ya ini yang menjadi penting gitu kan. Jadi pengalaman Paskah, pengalaman kebangkitan dengan turunnya Roh Kudus, saatnya bahwa kamu hidup dalam hidup sehari-hari, menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Praktekkan. Ini sudah Paskah sampai Pentakosta, sudah begini peneguhan iman. Setelah itu coba praktekkan hidup. Itu namanya juga masa biasa. Iya. Maksudnya biasa-biasa aja lu hidup mudah gitu. Finding God in all things, menemukan Tuhan di dalam segala gitu kan. Jadi itu kan butuh perjuangan juga. Bagaimana ketika saya di dalam situasi sulit bisa menemukan
Tuhan di dalam pengalaman kesulitan saya, menemukan Tuhan di dalam diri orang lain, dan itu ini yang kemudian harus dibawa berkat pengalaman iman Paskah ini. Gitu. Betul. Nanti ketika ketemu lagi dengan Natal juga itu memuncak kembali. Ya, nanti pengalaman inkarnasi gitu ya. Betul, gitu. dan Jadi saya kira ini masa-masa biasa juga menjadi kita diajak untuk merefleksikan bagaimana hidup Yesus yang sehari-hari, yang biasa. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita yang penting adalah menyadari bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh di sana gitu kan. Tetapi Allah yang hadir, Allah yang menyejarah gitu kan. Allah yang hadir dalam kehidupanku sehari-hari. Maka penting bahwa saya bisa menemukan Tuhan di dalam segala gitu. Tidak menuhankan segala gitu ya, tapi finding God in all things. Kadang gue suka ngalamin sih Son kayak gitu. Misalkan lagi bingungnya gimana gini-gini ini. Tiba-tiba ketemu orang yang entah dari mana, misalkan kayak teman kita tapi udah jarang banget kontak, ketemu tiba-tiba ngobrol, gitu, oke, yaudah ntar berkabar, oke Pang. Tiba-tiba ada kabar yang menggembirakan, gitu-gitu. Kalau nggak misalkan malah jadi, misal nggak jadi datang kemana, tapi malah jadi, untung gue nggak jadi datang ya karena misalkan hujan, macet, banjir dan lain sebagainya. Aduh, ini kayaknya Tuhan ngasih. Gue sih suka ngalamin gitu, nggak tahu tapi itu bener nggak sih Pastor? Bisa jadi kayak mindset selalu ada hal baik dari setiap kejadian buruk gitu loh. Jadi memindsetkan diri bahwa ya kita selalu kadang-kadang hal buruk terjadi gitu, tapi selalu ada hal baik yang bisa kita ambil gitu. Ya saya kira itu gitu. Episode lain bahwa itu berkaitan dengan roh jahat dan roh baik. Membedakan roh. Ya kan membedakan. Dicatat Om Step. Membedakan roh penting. Ini masuk rohana tadi kan? Rohana. Sri Mulat. Dalam untuk itu ada yang namanya diskresi. Iya. Maka harus kemampuan diskresi. Jadi bukan, maka ada yang namanya discretio spiritum. Jadi pembedaan roh gitu. Jadi yang mengaruhi saya untuk bisa menemukan ini apa gitu. Berarti para rasul. Lalu Alkitab. juga pujangga gereja, ya. Jadi satu aja pujangga. Jadi satu. Oke. Lalu setelah itu juga tadi apa? Roh baik, roh jahat. Lalu yang dulu tapi belum sempat. Apa tuh? Para malaikat. Ada siapa aja malaikat nih? Itu ada di TikTok tuh. Dan tugas-tugasnya, gitu kan? Yang AI tahu nggak sih? Saat kita berpikir angels tuh seperti apa, ternyata AI menggambarkan based on Alkitab sosok malaikat tuh. Wah, lebih serem. Oh ya? Wah. Mari kita bahas nanti. AI bahasan sendiri. Ya, itu berat lah AI. Iya. Saya kira tapi harus jelas bahwa karena kalau kita ngomongin AI kan tergantung algoritmanya juga, karena bisa juga dimanipulasi juga kalau betul. Nah, itulah. Gitu ya. Memang itu bahasa harus anak sekarang harus ngomong tentang kita harus ngomongin. Nanti kita cari ini pakarnya ya. Pastor yang berkaitan sama IT siapa ya Pastor ya? Bingung semua. Bingung semua. Ya, pasti ada. Bisa. Ada. Namanya Romo Angga. Romo Angga. Romo Angga itu anaknya Ibu Karlina. Ibu Karlina. Ibu Karlina Laksono. Bapak itu wartawan Kompas, namanya Nino Laksono. Ini udah disebut di mention loh. Berarti harus datang nih. Angga. Datang ya enggak ya? Sembari kamu bikin disertasi datang ke sini. Nah, baiklah. Terima kasih. Nanti didampingi sama Pastor Iwan juga ya. Pastor, terima kasih sudah hadir di episode kita hari ini. Selamat Paskah sekali lagi Pastor. Selamat Paskah, dan semoga kita juga mengalami bahwa Paskah bukan hanya soal kalau dalam bahasa kita ini kan ada Kronos itu hari kronologi aja gitu ya. Tetapi Paskah adalah Korios, saat yang berrahmat. Wah. Pokoknya selamat Paskah buat Pastor Iwan. Selamat semua terutama selamat beristirahat untuk Pastor Iwan dan para pastor yang lain. Selamat bekerja supaya tidak nol lagi. minus bukan nol, minus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di Rumah Noni berikutnya. Bye.